Tiap hari kita pegang, kita pakai. Tapi, apa kita benar-benar paham apa itu uang? Nah, siap-siap ya, karena sebentar lagi kita akan bongkar total semua yang mungkin Anda pikir sudah tahu tentang uang, berdasarkan karya Felix Martin. Pertanyaan ini bukan sekedar pancingan loh, karena kita akan menantang sebuah cerita yang udah mendarah daging selama ratusan tahun. Sebuah mitos yang diajarkan di hampir semua buku pelajaran ekonomi. Oke, kita mulai dari cerita yang paling kita kenal, ya. Kisah asal-usul uang yang kedengarannya masuk akal banget dan selalu kita temukan di buku-buku. Ceritanya kan gini, dulu katanya kalau petani gandum mau ayam, dia harus cari peternak ayam yang lagi butuh gandum. Ribet banget kan? Terus muncullah ide cemerlang, pakai aja komoditas yang berharga kayak emas sebagai perantara. Nah, biar makin gampang, emasnya dicetak jadi koin. Logis, sederhana, dan ya seperti yang akan kita lihat mungkin keliru. Dan ini bukan cerita ngasal loh, ini adalah teori yang didukung langsung oleh Bapak Ekonomi Modern Adam Smith. Idenya begitu kuat sampai jadi fondasi pemahaman kita tentang uang selama berabad-abad. Tapi gimana kalau fondasi ini ternyata goyah? Oke, sekarang siap-siap. Kita akan lihat teka-teki pertama yang mulai bikin cerita tadi berantakan. Kita akan jalan-jalan ke sebuah pulau terpencil di Pasifik. Di Pulau Yap, uang mereka itu bentuknya V, piringan batu kapur raksasa. Beberapa ukurannya gede banget, butuh banyak orang buat mindahin. Dan yang paling gila, ada satu V yang super berharga jatuh ke laut dan tenggelam. Anehnya, semua orang di pulau itu tetap mengakui batu di dasar laut itu sebagai uang yang sah. Ini kan aneh banget. Gimana ceritanya uang bisa ada di dasar laut? Ini benar-benar nabrak logika kalau kita mikir uang itu harus berupa barang fisik. Seorang antropolog yang datang ke sana menulis begini, pemiliknya tidak perlu memilikinya secara fisik. Nah, ini kuncinya. Buat orang Yap, uang itu bukan bendanya, tapi kesepakatan sosial, semacam catatan mental kolektif tentang siapa punya apa. Ini benar-benar menghancurkan gagasan bahwa uang itu harus bisa kita genggam. Sekarang kita lompat dari Pasifik kuno ke Irlandia tahun 1970. Coba bayangin deh, seluruh bank di satu negara tutup. Bukan sehari, bukan seminggu, tapi selama 6 bulan penuh. Menurut teori standar, ini harusnya jadi resep kiamat ekonomi. Tapi nyatanya, Irlandia baik-baik aja. Kok bisa? Jawabannya ternyata simpel, masyarakatnya beradaptasi. Jadi daripada pakai uang kertas, orang-orang nulis cek pribadi yang intinya cuma janji, saya bakal bayar nanti. Terus di mana transaksi ini dicatat? Di pub dan toko-toko lokal. Pemilik pub jadi kayak bankir dadakan, nyatetin siapa utang ke siapa. Yang bikin ekonomi tetap jalan bukan uang dari bank, tapi sesuatu yang jauh lebih dasar, kepercayaan. Nah, dua cerita tadi, uang batu di Yap dan bank tutup di Irlandia, itu nuntun kita ke satu kesimpulan yang, wah, radikal banget. Ini titik balik pembahasan kita. Jadi, cerita yang simpel dan anak didengar soal barter jadi emas, terus jadi koin, cerita yang kita semua pelajari itu ternyata salah total. Bukti sejarah dan antropologi justru tidak mendukungnya. Itu cuma mitos yang nyaman untuk dipercaya. Jadi, kalau gitu uang itu apa dong? Lupakan dulu emas dan logam. Coba deh anggap uang itu semacam teknologi sosial. Kayak sebuah buku kas raksasa yang nggak kelihatan, yang nyatat semua utang dan piutang dalam satu masyarakat. Uang kertas di dompet atau angka di rekening bank kamu, itu cuma token atau tiket yang mewakili catatan kamu di buku kas raksasa itu. Oke, dengan cara pandang baru ini, yuk kita coba susun ulang sejarah uang yang sebenarnya, yang berdasarkan bukti, bukan mitos. Sejarah yang sebenarnya tuh beda banget. Jauh sebelum ada koin, sekitar 3100 sebelum Masehi, orang Mesopotamia udah pakai lempengan tanah liat buat nyatet utang. Ribuan tahun kemudian di Inggris, mereka pakai tally stick, tongkat kayu yang ditakik sebagai bukti utang yang bisa diperjualbelikan. Terus koin gimana? Koin itu baru muncul belakangan banget, sekitar 600 sebelum Masehi, ribuan tahun setelah sistem utang piutang yang canggih ini ada. Jadi, koin itu bukan awal dari uang, tapi cuma pelengkap. Terus kenapa kita bisa salah kaprah gini? Gampang. Koin dari logam itu kan awet ya, bisa tahan ribuan tahun. Sementara catatan utang di kayu atau papirus, ya hancur dimakan waktu. Kita jadi terobsesi dengan apa yang tersisa, si puncak gunung es, dan lupa sama sistem kredit raksasa yang tersembunyi di bawahnya. Oke, ini bukan cuma pelajaran sejarah yang ngebosenin ya. Memahami sifat asli uang punya dampak gede banget buat cara kita melihat sistem keuangan modern.
Gini deh, coba tebak. Dari semua uang yang beredar di ekonomi maju kayak Amerika, kira-kira berapa persen yang bentuknya fisik? Uang kertas atau koin gitu? Jawabannya, cuma sekitar 3%. Sisanya yang 97% itu cuma angka di layar komputer, catatan di buku kas digital bank. Ini bukti nyata bahwa bahkan di zaman sekarang pun, uang itu pada dasarnya adalah sistem pencatatan, bukan tumpukan barang. Kenapa mitos ini bahaya? Soalnya, kalau kita mikir uang itu kayak emas, sesuatu yang langka dan terbatas, kita bakal bikin kebijakan yang salah. Kita jadi terlalu fokus ke berapa banyak uang yang ada, padahal yang jauh lebih penting adalah seberapa sehat jaringan utang piutang yang jadi penopangnya. Ini ibaratnya kita khawatir soal jumlah mobil di jalan, tapi nggak peduli sama kualitas aspal dan rambu-rambu lalu lintasnya. Tapi kabar baiknya adalah kalau uang itu teknologi buatan manusia, artinya kita bisa perbaiki, kita bisa desain ulang. Salah satu ide menariknya adalah perbankan sempit. Bayangin uang kita dipisah jadi dua. Satu jalur buat transaksi harian yang super aman dan dijamin, dan satu jalur lain yang terpisah khusus buat investasi berisiko. Dengan begitu, tabungan kita nggak akan ikut terseret kalau bank melakukan investasi yang gagal. Intinya, ini tentang membangun sistem yang lebih cerdas dan lebih aman. Jadi kita sampai di sini. Kalau uang itu bukan sesuatu yang kita gali dari tanah, tapi sebuah ide yang kita ciptakan bareng-bareng, maka masa depannya ada di tangan kita. Pertanyaannya bukan lagi apa itu uang, tapi uang itu mau kita jadikan seperti apa. Dan yang paling penting, siapa yang berhak memutuskan? Nah, itu pemikiran yang layak kita renungkan bersama.